أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Al-Quran, Surah Al-Hadid oleh Nadia Hawashi. Baik, Masya Allah ya. Dan saat ini Alhamdulillahirrahmanirrahim kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Dermawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai ini Ali, iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Kiai. Allah. Ngomongin masalah hutang nih Kiai, apalagi kita jangan ngeremehin utang tadi kan dari Betul awal. sekali. Nah mungkin Kiai mohon ilmunya kira-kira apa sih jenis-jenis hutang kita yang memang terhitung hutang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ngomong-ngomong Abang Ali punya utang nggak? Aduh alhamdulillah enggak Kiai, alhamdulillah. Ya, luar biasa ya. Iya. Semoga para pemirsa juga segera diselesaikan dan juga jangan jadi penyakit hutang itu. Gali lubang tutup lubang akhirnya. Oke, ya, Benar-benar. baik. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pemirsa iNews, Cahaya Hati Indonesia yang terkasih, tersayang, tercinta. Semoga Allah tetap memberkahi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin. Ayah bunda kabarnya sehat semua di rumah? Luar biasa, alhamdulillah. Jangan remehkan hutang. Betul sekali. Kecuali bagi kita memang tidak punya sama sekali, atau kita tidak punya makanan, atau kita tidak punya sesuatu yang primer, yang penting. Boleh saja kita berhutang tetapi tepat pada janjinya. Sebab al-wa'du dain, janji itu pun hutang, apalagi kita berhutang kepada orang lain. Bang Ali. Baik. Para pemirsa serius betul tuh, ini saya lagi ngutang nih. Ini aku yakin. Semoga cepet nih, gampang doanya, Allahumma paksain aja bayarnya. Paksain itu bayarnya. Ya. Selesai sudah. Jadi ayah bunda, Nabi Muhammad SAW tuh, saya belum ngomong nih, udah agak merinding para pemirsa. Sedang duduk di sebuah serambi. Bapak ibu tahu nggak? Ada jenazah lewat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Para pemirsa, sahabat berkata, wahai Rasulullah, yuk kita salatkan jenazah itu. Satu, the big question, pertanyaan besar Nabi kepada sahabat. Apakah dia punya hutang?
Sahabat ngecek, setelah cek and recheck waktu itu, apa yang terjadi? Benar Rasulullah, dia punya hutang. Berapa hutangnya? 4 dirham saja. Kata Rasulullah, aku tidak mau sholatkan dia. Allah menolak, bumi menolak, langit menolak. Saat ini para pemirsa, coba deh tolong, saat ini pas kita punya hutang kemudian meninggal dunia, coba Rasul tidak mau sholatkan. Gak lama kemudian, malaikat Jibril alaihissalam datang tuh menghadap Rasul. Apa kata Jibril? Sholatkan hai Muhammad. Rasulullah sholatkan dia. Kaget terkejut Rasulullah. Ini orang punya hutang loh. Lalu bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril alaihissalam, ini kenapa kok aku diperintahkan sholat? Itu perintah Allah. Punya hutang sudah selesai. Aku Jibril alaihissalam diperintah Allah untuk menyelesaikan hutangnya. Nabi berkata lagi, apakah dia punya karomah tuh? Saya merinding lagi tuh. Apakah dia punya karomah? Jibril alaihissalam mengatakan, ya betul. Dia tidak menyelesaikan hutang bukan karena dia semena-mena sengaja. Karena dia orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang du'afa. Dan dia punya amalan yang selalu dia baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Suratul Ikhlas 100 kali tiap hari dia baca. Langsung Allah kasih dispensasi, Allah kasih rukhsah, dan Allah kasih hadiah buat orang tadi yang fakir miskin tapi beramal saleh. Bang Ali, bukan artinya orang banyak utang kemudian baca kulhu beres. Ntar jadi andalan. Andalan jadi. Iya Kiai. Jadi saudara yang berbahagia, kemudian apa yang dihadapi oleh manusia? Makanya saudara, janji manusia, janji hamba, janji kita kepada Allah sejak zaman waktu di alam arwah. Tuh. Merinding lagi deh di alam ruh. Dia sudah janji sebelum masuk ke alam arham, rahim mama. Sebelum masuk ke alam rahim ada alam ruh. Kemudian Allah berkata kepada ruh itu sebelum dilahirkan manusia, alastu birabbikum. Bukankah aku sebagai Tuhanmu? Tuh janji tuh. Bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Kemudian qalu, mereka berkata bala syahidna. Ya tentu engkau adalah Tuhanku. Dan aku menyaksi, aku bersaksi, kami bersaksi kepadamu bahwa engkau adalah Tuhan aku. Waktu dilahirkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah. Sewaktu mamahmu, ibumu melahirkan kamu, dikeluarkan dari perut mamahmu, kamu la ta'lamuna syai'a. Kamu enggak tahu apa-apa tuh. Waja'akum sam'a, Allah jadikan kamu pendengaran tuh, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, mata hati, pola pikir, pisau analisa daya intelektual yang tinggi. Itu janji hamba manusia kepada Allah. Tujuannya apa? La'alakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Amin dong. Amin ya Allah. Pak, Ibu, amin dong. Amin. Alhamdulillah. Senang saya. Ayah bunda di rumah enggak pindah channel, selalu Cahaya Hati Indonesia Bang. Amin ya Allah, amin. Biasa semoga berlanjut dan berlanjut terus Cahaya Hati Indonesia News sampai hari kiamat. Amin. Ya Ya Allah Rabbal. panjang, amin. Saudara, itu janjinya loh. Tapi sekarang setelah janji, apa yang terjadi? Kelakuan manusia lupa. Mereka semua maaf ya, mengingkari adanya Allah. Bahkan kalau saya punya uang, kalau saya nanti jadi, maaf izin saya minta maaf. Jadi pejabat, izin. Kalau saya jadi orang yang kaya, izin. Kalau saya jadi orang yang mantap deh, yang hebat deh, janji. Bahkan Quran di kepalanya. Janji itu, aku akan memberikan sumbangsi. Aku akan
menafkahkan, aku akan keluarkan zakat, infak dan sedekah. Tapi pas nanti dia lupa dan lupa, meninggal datang. Para pemirsa, wafat datang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelum wafat dia berkata, ya Allah ya Rabb, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah. Lambatkan hari kematianku ini ya Allah. Lambatkan hari kematianku ini. Kemarin janjinya apa? Kalau engkau lambatkan kematianku barang semenit saja, sedetik saja, maaf. Dia berjanji kepada Allah, fa'asaddaqo, aku akan bersedekah. Yang kedua janjiku, hamba kepada Tuhannya, wa aku minas sholihin. Allah, aku akan jadi orang-orang yang soleh deh. Tapi apa jawab Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Enggak bakal Allah melambatkan hari kematian seseorang. Enggak bisa, la sorfan wala adlan, enggak ada negosiasi, enggak ada tuh bargaining. Maaf, kontrakan dunia sudah habis. Pertanyaannya satu, kemana janjimu? Bahkan nazarmu, padahal nazar itu hukumnya wajib loh. Wajib loh. Kecuali kalau pada hati seandainya baru berucap, berniat di hati seandainya, tetapi berucap wajib ditunaikan, apalagi tujuannya bernazar adalah untuk berjanji, berhutang kepada Allah. Apabila aku sempat terkabulkan niatku, bahkan rezekiku berlimpah ruah, aku bernazar, aku akan berbuat kebaikan, akan umrohkan berapa orang anak-anak yatim seandainya. Itu nazar, pas berlangsung dan Allah kabulkan, wajib dilaksanakan. Berdosa hukumnya kalau tidak dilaksanakan. Bang Ali, seperti itu Bang Ali. Masya Allah, luar biasa ya. Artinya kalau udah nazar Allah kabulin, jangan sampai lupa. Betul, nanti ujung-ujungnya apa para pemirsa yang tersayang? Kalau orang bernazar, kemudian Allah berikan mata, dia pura-pura nggak lihat tuh. Makanya Allah tempatkan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Nanti Allah tempatkan manusia yang selalu berjanji kepada Allah, tapi dia ingkar. Kan Allah sudah janji. Ini janji Allah kepada makhluknya. Udauni astajib lakum. Please ask me, I guarantee. Doa kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Kan jempol, Allah janji. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kau bersyukur akan nikmatku, ku tambah tuh janji Allah, nikmatku padamu. Amin dong. Amin ya Allah. Berlimpah ruah. Amin. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tidak kau bersyukur akan nikmatku, kamu kufur, maka azab Allah teramat pedih dan sakit. Makanya Allah berikan apa? Lahum kulubun la yafqahuna biha. Bang Ali, para pemirsa, dikasih hati itu mereka. Mereka dikasih hati nurani, bahkan binatang cuma hanya naluri. Ya, naluri. Tapi manusia diberikan nalari. Kemudian manusia diberikan nurani. Naluri, nalari, nurani. Manusia. Tapi hewan cuma hanya naluri saja. Seperti burung hut-hut waktu zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman waktu dulu. Dia bisa berbicara dengan bahasa binatang. Yeah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah kasih hati. Maaf, dia nggak paham juga tuh. Nggak memahami. Dia ingkar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah kasih mata, dia nggak mau ngelihat Bang Ali. Para pemirsa, mata, diberikan mata tidak mau melihat. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Walahum a'yunun la yasma'una biha. Allah kasih telinga tapi dia tidak mau mendengarnya. Azan cuek, Quran cuek. Akhirnya ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Bahkan balhum adal, hewan ternak itu bahkan itu lebih hebat. Balhum adal bahkan lebih celaka. Ya, lebih buruk, lebih celaka daripada hewan. Manusia. Subhanallah.
Padahal Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian, begitu sempurna. Mari sama-sama, yuk kita dilahirkan oleh Allah, tujuannya tidak lain adalah untuk menyembah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepadaku. Dan saya yakin saudara bahwa kita semua hanya sesaat saja. Bapak silakan janji kepada Allah. Silakan ayah bunda janji kepada Allah. Dulu waktu kita susah, kita menghadap kepada Allah. Lihat yang namanya Korun. Waktu dia susah, dia minta doa kepada Nabi Musa alaihissalam. Aku akan berzakat, berinfak dan sedekah. Tiba-tiba Allah berikan kaya raya. Tapi apa? Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Bahwa yang aku punya, semua kekayaanku adalah bukan dari Tuhanku, bukan dari Allah. Tapi dari ilmuku yang banyak. Sombong, tenggelam dan masuk ke perut bumi. Itu namanya Korun. Sekarang harta karun. Padahal Korun Awalnya. dan banyak peristiwa histori yang terjadi di muka bumi ini. Saudara, yuk kita come back to God. Janji hanya kepada Allah. Tepati, dan saya yakin kalau orang yang punya jiwa istiqomah, jiwa yang qanaah, jiwa yang selalu berbakti kepada Allah, di akhir hayat nanti insya Allah kita semua akan mendapatkan keberuntungan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudaraku, Amin. hari berjumpa hari, minggu bertemu dengan bulan tak terasa. Saya yakin sebentar lagi Idul Fitri akan datang. Dan Ramadan, let's bygone be bygone. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Tak akan jumpa kepada kita. Maksud saya adalah mari sama-sama janji kita kepada Allah. Padahal Allah memberikan sesuatu yang terbaik. Bapak lihat mata, berapa harga mata. Jantung, ginjal, paru dan semuanya. Kalau Allah jadikan hutang, berapa duit para pemirsa. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Berkah dunia akhirat. Amin ya Allah. Terima kasih Kiai. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat Instagram kita ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.